Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ulangan 7 ayat 26 yang berbunyi, "Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup bahagia adalah berkat Tuhan, jangan kotori dengan penyembahan berhala. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sangat jelas mengungkapkan bahwa Tuhan menghendaki agar kita dapat mengalami hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan berlimpah dengan berkat rohani jasmani yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, maka dengan firman-Nya Dia mengingatkan kita umat-Nya, jangan sampai kita tertipu oleh segala kelicikan yang diperbuat oleh iblis dengan cara meninggalkan Tuhan yang hidup yang maha kuat, lalu menyembah patung atau benda-benda atau menyembah segala bentuk berhala apapun juga. Oleh sebab itu, maka Tuhan memerintahkan kepada kita agar kita mau memusnahkan segala bentuk atau jenis penyembahan berhala dari dalam kehidupan kita, lalu hanya mau menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang hidup, Bapa kita yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus dan yang hadir di hati kita di dalam Roh Kudus. Akan tetapi apabila kita tinggalkan Tuhan pencipta dan sang pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini, lalu kita menyembah berhala, maka perbuatan dosa kita itulah yang akan mengakibatkan kita pasti ditimpa celaka dan binasa yang kekal sifatnya. Sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengingatkan kita pada hari ini, janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas. Oleh sebab itu pada masa sekarang dan yang akan datang, kita semua yang memang mau mengaku sebagai pribadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, harus mau untuk bersungguh-sungguh hidup kudus seturut dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, dan selalu tetap taat dan setia untuk mengasihi Tuhan Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, pikiran, dan perasaan kita. Oleh karena orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan Allah Bapa kita itu, pastilah kita akan merasa jijik bila kita bersentuhan, bersinggungan dengan segala jenis macam bentuk penyembahan berhala apapun juga, apalagi janganlah sampai terlanjur menyembahnya, karena sesungguhnya bagi kita yang mau bersungguh-sungguh untuk mau mengasihi dan dengan cara mau menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita sebagai umat miliknya ini, maka pastilah Roh Kudus akan mencurahkan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan kepada kita sebagai pribadi maupun keluarga, atau kita sebagai suatu persekutuan di dalam jemaat milik Kristus. Ingatlah Mazmur 92 ayat 15 dan 16 ini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan
bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini telah mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh menyadari kalau kami mau hidup bahagia, damai, dan sejahtera, harus kami sadari bahwa itulah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah kepada kehidupan kami. Untuk itu, janganlah kami mengotori dengan melakukan penyembahan kepada Allah lain, penyembahan berhala, baik itu dalam bentuk uang maupun harta benda, atau terhadap patung buatan tangan manusia yang punya mata tetapi tidak bisa melihat, yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, yang punya mulut tetapi tidak bisa berkata-kata. Oleh sebab itu kami harus sungguh-sungguh hanya mau mengarahkan sembah sujud kami kepadamu Bapa, yang sudah Tuhan nyatakan dirimu sendiri ada bersama kami dengan kehidupan kami sebagai manusia Yesus Kristus. Bahkan yang telah menyerahkan dirimu menggantikan kami menjadi korban untuk mati secara hina di atas kayu salib di Bukit Golgota itu adalah bentuk suatu kepedulian-Mu kepada kami supaya kami kalaupun harus mati, jangan sampai mati binasa masuk neraka. Dengan kebangkitan-Mu sungguh nyata bahwa Engkau membangkitkan kami. Engkau tidak pernah kalah terhadap kematian. Karena sesungguhnya hidup kami ini adalah berguna bagi-Mu, untuk Tuhan pakai sebagai sarana-Mu menjadi berkat bagi orang lain untuk menerima keselamatan juga yang Tuhan anugerahkan itu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan mau mendengar doa kami dan mengabulkannya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu saja. Amin.